Saudara, sebelum kita belajar, saya ingin mendasari dengan 3 hal dulu. Ya, ini penting, 3 hal ini penting untuk kita bisa belajar. 1. Kita ini murid-muridnya Tuhan Yesus. Itu nggak perlu diragukan. Sebagai muridnya siapa saja lah. Kalau disebut murid, itu pasti punya ciri suka belajar. Bukan suka makan, beda itu. Nah, kalau kita murid, lalu kita suka belajar, nah ini poin yang penting. Murid itu suka belajar hal-hal yang lama atau hal-hal yang baru. Pertanyaannya agak nyeleneh, orang Solo bilang. Tapi ini fakta. Jelas kalau namanya murid itu harus suka belajar hal-hal yang baru. Ini dari Belanda, kota Almere sudah menjawab. Suka belajar hal yang baru. Yang lama, ya sesekali lah kita bisa ingat lagi. Tapi kan nggak mungkin. Kalau kita sudah lulus S1, masa kita ingin belajar kembali pelajaran 4 SD. Nah itu contohnya. Nah yang kedua. Roh Kudus itu inovator hebat. Saya ulangi. Yang setuju, yang di Zoom boleh angkat tangan atau boleh komen yang di IG, di Facebook. Roh Kudus itu guru kita. Yohanes 14 ayat 26. Yang mampu mengajar kita tentang segala sesuatu. Nah, karena Roh Kudus itu guru dan sang inovator agung, maka kalau Roh Kudus kita izinkan untuk mengajar gerejanya, maka Roh Kudus akan terus membawa hal-hal yang baru. Yang lama kita ya sekedar ingatlah. Dan tiap hari itu baru yang Roh Kudus ajarkan. Nah, ini yang menjadi sebab ketika Roh Kudus mengajar gereja tentang hal-hal yang baru, maaf, seringkali kita menganggap itu sesat. Karena nggak cocok dengan konsep yang ada. Nah, dalam hal yang kedua ini, karena kita akan bicara bagaimana menghadirkan kerajaan surga di kota kita dengan doa kita, maka hari ini kita akan belajar tentang doa. Saudara, selama ribuan tahun ini, maafkan saya, konsep doa yang ada di benak gereja itu hanya menyuruh Tuhan, lapor kepada Tuhan, minta kepada Tuhan. Maaf, lihat isi doa kita, cuma 3 hal. Minta, nyuruh, lapor, lapor, nyuruh, minta. Itu yang kita kerjakan. Padahal di Alkitab, doa itu adalah Tuhan bekerja sama dengan gereja, yaitu kita. Dan kita bekerja sama-sama dengan Tuhan. Begitu Tuhan Yesus menyatu dengan gereja, dan gereja menyatu dengan Yesus, dampaknya itu luar biasa. Jadi sebentar lagi kita akan belajar. Ya, waktunya cuma singkat, saya dapat waktu 40 menit. Maka itu harus cepat supaya padat kita bisa belajar. Nah, nanti ketika saya tunjukkan ayat-ayatnya bahwa doa itu bukan menyuruh Tuhan yang bekerja. Doa itu bukan melaporkan kejadian-kejadian yang ada di kota kita. Begini begitu. Kenapa? Ya karena Tuhan sudah tahu kok. Ngapain kita lapor? Mengapa kita beritahu? Nah, di sini Tuhan ingin kita mengerti doa itu bagaimana. Maka itu nanti waktu Roh Kudus membawa hal-hal yang baru, dan saya berusaha untuk tidak mengajarkan yang tidak tertulis di Alkitab. Saya akan sampaikan apa yang tertulis. Nah, saya harap yang kaget-kaget nanti mendengar ini, saudara tenang dulu,
Jangan cepat-cepat komentar, jangan cepat-cepat ingin bertanya, dengar sampai selesai. Hal yang ketiga, setelah kita belajar nanti, siap-siaplah Tuhan merevolusi hidup kita dengan konsep doa yang benar. Siap. Nah, ini 3 yang pertama. Baik, saya mulai. Temanya menarik. Ketika anak saya, Pak Andik Wijaya, menanyakan saya dengan tema ini, waduh, hati saya bergejolak, saya senang sekali. Menghadirkan kerajaan surga di kota kita. Saudara, ketika makin hari gereja umat Tuhan dibuat bingung dengan begitu banyaknya pengajaran yang akhir-akhir ini bermunculan, apalagi dengan sosial media. Saudara, tiap hari kalau punya waktu bisa dengar 100 kali khotbah dari banyak pendeta yang di Indonesia maupun luar negeri. Kalau punya waktu lebih banyak, sehari bisa dengar 200 khotbah. Kalau mau misalnya. Nah, terus kita bingung. Doktrin atau pengajaran yang mana? Saudara, sekian banyak tahun Tuhan mempercayai saya menjadi rekan sekerjanya. Saya menggunakan konsep ini. Satu-satunya doktrin yang dari surga, yang dipercayakan kepada gerejanya untuk diwujud nyatakan di dunia. Maaf, bukan doktrin tentang Tritunggal, tentang Armenia, tentang Calvinis, tentang Advent, tentang Baptis, tentang Katolik, tentang macam-macam. Tidak, kita nggak bahas itu. Biarkan. Inilah satu-satunya doktrin yang universal yang Tuhan Yesus berikan kepada gereja. Doa Bapa kami. Doa Bapa kami gak ada yang bisa menyangkal bahwa itu universal. Maka itu ketika tema ini diberikan, menghadirkan kerajaannya di kota kita, maka mau tidak mau doa Bapa kami harus kuat, menginspirasi, menguasai, memotivasi hidup kita. Kalau doa Bapa kami sudah mutlak bekerja di diri kita masing-masing, maka tema menghadirkan kerajaan surga di kota kita akan terjadi. Mulai, Bapa kami yang di dalam surga. Perhatikan 2 kata. Papa, Ayah, Romo kawulo ingkang jumeneng teng kraton swarga. Romo, Ayah, Abi, Abah. Berarti kalau menyebut Bapa kami, kita tidak akan punya konotasi mikir yang lain. Saya minta saudara jawab jujur. Begitu mendengar kata Bapa kami, our Father. Setuju? Kita tidak mungkin akan mikir tentang bapak-bapak yang lain. Saya minta saudara stick dan stuck, tertancap. Bapa kami. Betul? Saya minta kalau saudara nggak setuju, agak sulit. Saya ulangi lagi. Begitu mendengar kata Bapa kami, onze Vader, unser Vater, maka kita langsung ingat satu pribadi, pencipta alam semesta, yang di dalam Kristus Yesus menyelamatkan kita, kekasih-kekasihnya, Bapa kami. Kedua, di dalam surga. Bukan di dalam Basilika Santo Petrus, bukan di kantor sinode gereja A, bukan
di tempat-tempat suci yang dibangun oleh manusia. Bapa kami yang di dalam surga. Saya harap saudara mengerti. Maka itu saya katakan inilah doktrin universal yang tidak bisa diganggu gugat oleh doktrin manapun. Karena waktu saya harus cepat. Bapa kami berarti cuma satu. Yang di dalam surga berarti juga cuma satu. Bukan di sono, bukan di sini, bukan di situ. Di dalam surga. Kalimat berikut. Dikuduskanlah namamu. Oh, ada banyak terjemahan tentang dikuduskanlah namamu. Itu artinya jaga nama baik Papa. Jangan ada pertengkaran. Jangan ada gontok-gontokan. Jangan. Sucikan namanya. Muliakan namanya. Ya, kuduskan namanya. Itu kewajiban kita. Maaf. Bukan menguduskan nama sinode A. Bukan menguduskan nama malaikat B. Bukan menguduskan orang suci C. Namamu. Dan bagi yang belum tahu siapa nama Papa kita, Yahweh. Nggak usah didiskusikan. Yesus itu Tuhan. Yahweh itu Papa kita. Maaf, jangan diskusi. Terus, sudah 3 ya. Bapa kami, jelas satu. Di surga, satu tempat. Dikuduskanlah. Kita tidak boleh menguduskan nama ketua sinode kita. Kita tidak boleh mengkultuskan pendeta siapapun yang walaupun hebat dipakai Tuhan. Tidak. Dikuduskanlah nama Papa. Keempat. Datanglah kerajaanmu. Ingat. Di dunia ya, hanya ada 2 kerajaan. Bukan 3, bukan 5, 2. Kerajaan surga atau kerajaan neraka. Titik. Tidak ada kerajaan yang ketiga atau keempat. Nah, ketika Tuhan Yesus mengajarkan untuk saudara dan saya minta, datanglah kerajaanmu, bukan kerajaan neraka. Dan bukan kerajaan sinode kita, maaf, kerajaanmu. Sekarang ini kita tidak usah berdebat diskusi. Yang sedang eksis, yang sedang nyata, yang sedang bergerilya, yang sedang bekerja sekarang ini di rumah kita, di dalam gereja kita, di komunitas kita, di RT RW kita, di negara kita, di provinsi kita. Yang sedang bekerja adalah kerajaan neraka. Maka itu tema saudara dahsyat. Menghadirkan kerajaannya di kota kita. Ini perintahnya. Datanglah kerajaanmu. Maka kalau gereja berhasil mendatangkan kerajaannya, maka kerajaan setan dan kerajaan diri sendiri harus minggir. Karena cuma kerajaannya. Nah, untuk membuktikan apakah betul kerajaannya yang nyata adalah kalimat yang berikut. Jadilah kehendakmu. Nah, ayo kita cek apa saja yang kita lakukan, kecil maupun besar. Saudara dan saya harus terus ngecek, ini kehendaknya siapa. Bersyukur berapa hari yang lalu Kasunanan Surakarta di Ningrat, Kota Solo, mendapat pemimpin baru. Langsung belusukan, langsung membuat kata. Bukan Solo berseri, tapi Solo apa rupa? Solo apa ya? Solo yang ramah atau apa saya lupa. Wih, luar biasa.
Nah, jadilah kehendakmu, munya huruf besar. Bukan kehendak sinode kita, bukan kehendak perusahaan kita, bukan kehendak persekutuan doa kita. Kehendakmu. Suami istri yang rajin bertengkar. Ini kok nggak enak betul. Tapi memang ada suami istri rajin bertengkar. Betul ya? Itu pasti dua orang itu ngotot. Suami maksa istrinya, turuti kehendakku. Istri dengan senyum-senyum, kok enak. Turuti kehendakku juga. Nah, ketika suami istri bertengkar, menuntut kehendaknya masing-masing, maka keluarga itu jadi neraka. Tapi kalau suami istri dengan rendah hati, saling mengalah dengan mengatakan, ayo ya mah, ayo ya pak, mulai detik ini biar kehendak Tuhan yang jadi di keluarga kita. Oh saudara, itu surga di bumi. Kota kita akan jadi seperti surga. Dengan urutan-urutan ini. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Nah, terjemahan yang betul harus diralat terjemahan yang ada di Alkitab Perjanjian Baru. Di bumi seperti di surga. Itu nggak tepat. Kalimat yang betul adalah supaya bumi jadi seperti surga. Itu yang dimaksud kalimat di bumi seperti di surga. Harusnya diganti. Yaitu supaya bumi jadi seperti surga. Nah, ini tema kita hari ini. Sekarang tugas. Setelah urusan dengan Bapa selesai, sekarang tugas kita. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya, dengan catatan untuk hari ini. Tidak boleh untuk besok sampai minggu depan, apalagi sampai setahun akan datang. Tidak. Hari ini. Ada 3 arti mengapa Papa minta hari ini. Kenapa doanya berikanlah kepada kami makanan kami secukupnya sampai sebulan yang akan datang. Enggak, hari ini. Ada 3 maksud Papa. 1, Papa kepingin ketemu kita tiap hari. Karena dia kangen kita. Wih, ini luar biasa. Hari ini. Jelas ya, karena Papa ingin ketemu kita tiap hari. Alasan kedua. Kalau makanan besok dikasih hari ini, itu makanan basi. Karena Papa ingin tiap hari ada makanan yang baru. Alasan ketiga, kenapa harus hari ini? Alasannya, luar biasa. Supaya nggak mikirkan untuk besok itu urusan dia. Lalu kata secukupnya. Padahal dia tidak memberi secukupnya kepada kita. Yang kita minta secukupnya. Tapi Papa memberi lebih. Betul tidak? Nah, kalau yang dia beri secukupnya, pasti kita nggak gering-gering. Orang Solo bilang, kita pasti nggak kurus-kurus. Coba noleh kiri kanan. Kan banyak yang bunder-bunder bukan? Maaf, jangan tersinggung. Itu bukti bahwa dia memberi kita lebih. Nah, pertanyaannya, mengapa minta secukupnya kok diberi lebih? Dengar baik-baik. Sebab di sekitar kita ada banyak orang yang nggak punya Papa dan nggak kenal Papa sebaik Papa kita. Nah, dia titip. Tolong bagi ya. Tengok tetangga kiri kanan muka belakang yang gak ada makanan hari ini.
Bapamu titip supaya kita bagi ke mereka. Lihat, bukti pertama, kerajaannya nyata di bumi. Catat doa Bapa kami ini, maka di sekitar saudara dan saya hidup, tidak boleh ada orang kelaparan lagi dalam nama Yesus. Wih, ini dahsyat saudara. Maka itu, yang hobinya khotbah perpuluhan bertobat hari ini gereja, saudara baca baik-baik. Di perjanjian baru nggak ada perintah perpuluhan, itu cuma ada di perjanjian lama. Setiap ada ayat tentang perpuluhan, saudara jangan lupa, hampir selalu ada akhiran supaya mereka makan dan makan sampai kenyang di tempatmu, makan supaya ada makanan. Jadi perpuluhan itu hanya untuk memberi orang makan, bukan untuk bayar cicilan kredit gedung gerejamu, bukan untuk bayar cicilan mobil pelayananmu, bukan untuk bayar listrik gerejamu. Maaf, perpuluhan itu hanya untuk beri makan orang lapar, bukan untuk yang lain-lain. Nah, lalu bagaimana untuk kebutuhan yang lain dalam gereja? Maafkan saya, yang 90% itu yang dibagikan. Maka itu saudara, pengajaran perpuluhan itu jahat. Maaf saya berkata, karena ditekankan cuma 10%. Maka orang-orang kaya begitu sudah bisa memberi 10%, dia berkata gini, Tuhan tolong ya, jangan ganggu yang 90%. Itu hakku. Yang penting aku sudah beri kamu 10%. Diem ya, jangan nuntut yang lain. Ini kejahatan khotbah perpuluhan yang tidak tepat. Jadi untuk kebutuhan yang lain-lain di dalam pekerjaan Tuhan, ambilkan yang dari 90% yang saudara masih simpan di bankmu itu. Yang 10% itu untuk mengenapi doktrin doa Bapa kami, supaya nggak ada orang lapar di sekitar kita. Kenapa? Menghadirkan surga itu bukan terus kita KKR di mana-mana, kita bawa banner keliling-keliling. Bukan. Datanglah kerajaanmu supaya nggak ada orang lapar di sekitar kita. Baik lapar jasmani, lapar rohani, lapar secara mental, kejiwaan. Beri makan semuanya itu. Saudara masih ingat Lukas pasal 11? Pinjamkan kepadaku 3 roti. Ingat loh, pinjam bukan minta. Kenapa 3 roti? Untuk roh, untuk jiwa, dan untuk perut fisik. Dan pinjam bukan minta. Jangan lupa, itu Lukas 11 ayat 5. Dan ayat 9-nya ayat terkenal. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah kamu akan diberi. Carilah kamu akan dapat. Ketuklah pintu akan dibuka bagimu. Itu dengan pinjam 3 roti. Saudara jelas. Matius 4 ayat 2 dan 3. Ini harus jadi pelajaran buat semua gereja. Dari desa-desa kecil sampai di kota besar. Matius 4 ayat 2 dan 3. Doktrin memberi makan. Kenapa? Begini. Setelah berpuasa 40 hari 40 malam. Maka laparlah Yesus. Catat. Tuhan Yesus bisa lapar dan pernah lapar dan haus. 40 hari nggak makan, nggak minum. Ayat 3. Matius 4 itu menakutkan. Lalu datanglah setan-setan itu. Gila nggak ini? Ternyata menurut Matius 4 ayat 2 dan 3. Setan itu tidak ada di kuburan. Setan gak ada di pohon ini, di batu itu. Menurut Matius 4 ayat 2 dan 3. Setan selalu ada di tempat orang-orang lapar. Bayangkan. Yang lapar Tuhan Yesus. Catat ya. Itu Matius 4 ayat 2. Yang lapar Tuhan Yesus.
si kunyuk itu berani datang mencobai. Ngeri sekali. Apalagi kalau model kita yang lapar. Mampun, setannya banyak yang keroyokan. Maka itu dalam nama Yesus, menghadirkan kerajaannya di kota kita. Jangan mikir buat KKR, jangan mikir doa keliling, jangan mikir doa kencrotan minyak, kencrotan nganggo perjamuan. Jangan mikir bawa banner kemana-mana, alat musik jajak keliling. Kayak Tanjidor orang Betawi bilang, bukan. Menghadirkan kerajaan surga itu membuat orang kenyang di sekitar kita tinggal. Maka setan-setan, kalau dunia ini kenyang, setan-setan pindah ke Mars, ke Jupiter, entah kemana lagi. Karena nggak ada manusia yang bisa diganggu setan. Itu doktrin doa Bapa kami. Datanglah kerajaanmu, dikuduskan Bapa kami yang di surga. Dimuliakan namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu, supaya bumi jadi seperti surga. Dan kami siap memberi makan orang lapar, supaya mereka kenyang. Ini yang luar biasa. Kalimat berikut, nah ini lebih dahsyat. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Kerajaan surga adalah kerajaan damai. Kenapa? Karena raja segala raja adalah raja damai. Betul? Nah, kalau menghadirkan kerajaannya, maka nggak boleh ada orang sakit hati. Nggak boleh ada permusuhan. Ayo berdamai. Terima kasih Bapak. Itu luar biasa. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Maaf. Pengajaran tertinggi dari Tuhan Yesus bukan perpuluhan. Pengajaran tertinggi dari Tuhan Yesus bukan bangunkan gedung gereja. Pengajaran tertinggi dari Tuhan Yesus bukan buatkan sekolah teologi. Maaf. Pengajaran tertinggi dari Tuhan Yesus, jangan hidup ini punya musuh. Jangan. Mungkin ada yang berkata, saya nggak punya musuh loh. Tapi ada 4 orang saya ini malas ketemu. Podo. Nggak punya musuh tapi masih malas ketemu. Awas. Ingat Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Dan kejarlah perdamaian. Sebab tanpa hidup berdamai dengan semua orang, maka tidak akan seorang pun bisa melihat Tuhan. Wih, itu sadis. Saya jamin, pendeta-pendeta yang masih punya musuh, pengkhotbah-pengkhotbah, penginjil-penginjil, majelis-majelis, pelayan-pelayan Tuhan yang masih punya musuh, saudara nggak akan bakal bertemu Tuhan. Loh kok bisa? Yang ngomong bukan saya. Ibrani 12 ayat 14. Karena yang masih punya musuh dan belum berdamai dengan semua orang, orang itu tidak dapat melihat Tuhan. Nah kalau nggak dapat melihat Tuhan kan nggak bisa ketemu. Maka itu jangan main-main. Saya ulangi, kerajaannya nyata di kota kita. 1, kalau tidak ada orang lapar lagi di kota kita. 2, kerajaannya nyata di kota kita. Bukan karena KKR, doa pagi, doa malam, doa siang, doa ini, doa kencrotan minyak, kencrotan anggur perjamuan, banner, semua. Enggak. Yesus itu Yesus. Enggak usah Yesus plus minyak, plus banner, plus batu, plus air. Enggak. Yesus itu Yesus. Enggak ada Yesus plus. Maaf. Yang kedua,
kerajaannya akan nyata di kota kita kalau nggak ada permusuhan lagi. Hidup dalam damai, hidup dalam keharmonisan. Maka itu Tuhan benci intoleransi. Ingat, apalagi yang membedakan suku itu setan betul-betul. Tidak ada lagi bicara suku apa, bangsa apa, tidak. Itu kejahatan yang menakutkan. Ayo berdamai. Ayo berdamai. Adakan perdamaian dengan semua orang. Semua orang. Saudara, enggak cuma 1-2 orang. Misalnya di kota Solo, penduduknya itu misalnya 100.000 misalnya. Jangan saudara berkata gini, Tuhan, saya ini sudah berdamai loh Tuhan dengan yang 99.999 orang. Tinggal yang satu itu Tuhan. Nggak bisa. Kalau penduduk Solo 100.000, maka saudara harus berdamai dengan yang 99, karena yang satu kan saudara. Harus berdamai dengan semua orang. Nggak bisa tidak. Yang berikut, dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan. Bukan ujian loh. Terjemahnya nggak boleh salah. Kalau ujian harus kita hadapi. Tapi ini pencobaan. Maka itu dia mengajar kita. Dan lepaskanlah kami dari yang jahat. Apa itu yang jahat? Ya kembali lagi ke kalimat pertama. Ketika ada orang mengaku murid Yesus, tetapi punya bapak yang lain, bukan bapak kami yang di dalam surga. Itu pencobaan. Masih mengakui ada pemimpin yang lain selain papa kita dan selain Tuhan Yesus kepala gereja kita. Saudara, maka itu penting sekali kita melihat fakta ini. Oh, terima kasih Papa untuk kepercayaanmu. Jadi, jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Lepaskanlah kami dari yang jahat. Artinya, jangan pelit, jangan egois. Karena pelit dan egois itu, orang Kristen itu, hamba Tuhan itu, pelayan Tuhan itu, majelis itu, penginjil itu, pengkhotbah itu, pemain musik, guru sekolah minggu, pendoa syafaat. Kalau masih pelit dan egois, tidak akan bisa berbagi makanan untuk orang lapar yang ada di sekitar kita. Awas, kalau sampai saya bicara ini, dan ada yang berkata, kok saya itu selama hidup nggak pernah ketemu orang lapar ya? Maaf, saudara ada di mana? Ngerti nggak kalimat ini? Hal kedua, janganlah bawa kami ke dalam pencobaan. Maksudnya iblis mencobai. Tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Jangan ada musuh dalam hidup ini. Jangan. Berdamai dengan semua orang. Baru karena engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Baru amin. Percuma tiap minggu ibadah kita mengucapkan doa Bapa kami. Hanya diucapkan tetapi tidak dilakukan. Percuma. Jadi doa itu kerjasama dengan Tuhan dan Tuhan kerjasama dengan kita. Karena waktu sudah mau habis. Lihat Abraham. Walaupun ditulis di terjemahan Alkitab kita, Kejadian 18 ayat 16, itu jelas doa syafaat Abraham untuk Sodom. Baca baik-baik. Ternyata Abraham tidak berdoa, tapi diskusi
tawar-menawar, minta Tuhan memberi keputusan, nggak ada doa, ngomong, diskusi. Luar biasa. Musa tidak berdoa, tapi diskusi. Ketika Tuhan marah, Musa, aku akan hukum mereka. Keluaran 32 ayat yang ke-9. Murkaku bangkit Musa terhadap mereka. Biarkan aku membinasakan mereka. Tapi Musa naik banding. Itu syafaat. Ya Yahweh, ingatlah. Lalu ayat 11-12 ditulis Keluaran 32. Lalu Tuhan menyesal atas keputusannya. Dan dia merubah hukuman mati. Karena Musa sebagai pendoa hadir untuk naik banding. Jangan begitu Tuhan. Keluaran 32 mulai ayat 8 sampai 13. Nanti baca karena waktunya. Itu doa. Maaf ya para pendoa syafaat, izinkan saya ngomong ini. Ketika kita kumpul sebagai pendoa syafaat, terus dar der dor, wih bapak dalam nama Yesus dalam, wih pokoknya seru. Doa untuk daerah A, doa untuk daerah B, sudah 2 jam lebih. Pemimpinnya berkata haleluya, amin. Oke, udah. Terus biasanya suluku batok ayolah lo, ngerti. Terus meluruskan lutut karena baru berlutut lama dalam doa syafaat. Udah. Terus nggak ngapa-ngapain. Malah setelah saya doa kebanyakan tanya, habis ini kita makan di mana? Maaf. Lalu 2 minggu atau 2 bulan kemudian kita ngecek, ada yang tahu nggak? Daerah-daerah yang kita doakan bulan yang lalu terjadi apa ya? Maaf saudara. Siapa yang dicek oleh para pendoa syafaat itu? Tahu nggak? Mereka ngecek Tuhan sudah kerja atau belum? Betul tidak? Itu kan kurang ajar. Kok kita ngecek Tuhan? Itu doa syafaat yang salah. Seharusnya setelah kita doa syafaat untuk satu daerah, rapat setelah doa, siapa diutus duluan ke sana? Daerah itu perlu apa? Perlu dokter, perlu guru, perlu bisnis, perlu air bersih, perlu apa? Itu baru doa yang benar, kerjasama dengan Tuhan, dan Tuhan bersama-sama kerja dengan kita. Aduh sayang waktu. Ayat terakhir. Lukas 11 ayat 7. Ayo kita bongkar kesalahan kita selama ini. Oh ampuni kami Tuhan. Udah Lukas 11 ayat 7, ayat 9. Maaf. Ayat 9. Lihat itu. Para pendoa pasti hafal. Ayat 9. Ya. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Amin. Tapi jangan salah ngerti. Saudara perhatikan kalimat pertama ayat 9. Oleh karena itu. Jadi oleh karena apa? Ada alasan untuk gereja diberi janji, mintalah akan diberi, carilah akan dapat, ketoklah pintu akan dibuka. Oleh karena apa? Langsung nanti di rumah aja baca, waktu sudah habis. Mulai ayat 5 Lukas 11. Oleh karena apa? Saudara dan saya diberi janji untuk minta, untuk cari, untuk ketok. Begini ayat 5 Lukas 11 kata Tuhan Yesus. Jika ada seorang di antara kamu tengah malam pergi ke rumah sahabatnya yang pabrik roti, lalu ketok
Sebab malam itu di rumahmu kedatangan tamu. Ada sahabatmu, ini saya pakai istilah daerah Solo, ya. Ada sahabatmu dari Semarang mau ke Madiun. Nah, yang nggak tahu itu lihat peta supaya cepat. Sampai Solo, keluarga di mobil ini kelaparan. Tapi kebetulan nggak ada warung buka, nggak ada restoran, nggak ada Indomart, Alfamart misalnya. Tapi sahabat itu ingat, di Solo kita punya teman. Nah, mampirlah mereka ke rumah saudara yang di Solo. Begitu sampai, saudara kaget. Aduh, kok pas kami juga nggak ada makanan. Tapi tunggu ya, saya mau ke rumah sahabat saya yang punya pabrik roti. Datanglah saudara ke rumah temanmu yang pabrik roti. Aduh, sampai sana jawabannya. Maaf, nggak bisa diganggu. Kami sudah tidur semua. Pintu sudah dikunci. Besok aja. Nah, ayat 8 itu terjemahnya membingungkan. Karena mereka dua bersahabat, saudara yang ngetuk pintu rumah temanmu pabrik roti itu ndablek juga. Setelah saudara dengar, jangan ganggu, anakku, keluargaku sudah tidur. Tapi saudara keras kepala. Ada kalimat ini. Karena sikapnya yang tidak malu. Itu ayat 8, saudara. Karena sikapnya nggak malu. Jadi saudara berkata gini, ngomonglah sampai capek kamu nggak mau bangun, aku tetap ketuk. Dan aku tahu kamu nggak akan marah karena kamu sahabatku. Nah, yang punya roti sama dableknya. Ketuklah sampai capek, aku nggak akan bangun dan aku tahu kamu nggak akan marah karena kamu sahabatku. Dua-dua ngotot. Tapi karena saudara punya sikap tidak malu. Itu ayat 8. Maka Tuhan Yesus berkata, bangunlah. Akhirnya orang itu bangun. Dan memberikan kepada saudara apa yang saudara perlu, 3 roti. Oleh karena itu. Jadi mulai hari ini jangan merampok surga. Dengan Lukas 11 ayat 9 untuk keperluan dirimu, keluargamu, mertuamu, mantumu, cucumu, besanmu, anjingmu. Maaf. Stop. Lukas 11 ayat 9. Oleh karena itu. Karena tengah malam sekarang ada banyak orang lapar. Apalagi masa pandemik begini. Orang Bethlehem itu punya roti. Karena dia tinggal di rumah roti. Bethlehem. Ketuklah pintunya tanpa malu. Karena untuk orang lain. Kalau kita nggak punya. Kalau yang punya nggak boleh pakai ayat itu. Langsung berkorban. Beri. Tapi kalau saudara dan saya sedang butuh untuk diri sendiri dan keluarga. Taulah malu untuk merampok surga. Maaf saya berkata. Maka itu banyak doa yang salah. Surga tidak hadir karena konsepnya. Kiranya Tuhan memberkati kita untuk menghadirkan kerajaannya di kota kita dengan model, metode, prinsip, konsep doa Bapa kami. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sekali lagi terima kasih kepada saudara-saudara dari Solo memberi saya kesempatan untuk boleh berbagi pada hari ini. Sampai jumpa lagi. Lanjutkan.